Kita masuk ke sesi terakhir, yaitu pengisian konten dan juga kita sharing perihal cara membuat konten untuk website-nya itu biar cepat dan simpel gitu, nggak pakai lama. Seperti yang kita ketahui, misalnya teman-teman tadi sudah isi sesuai dengan arahan dari Kak Fajril, tampilan misalnya bagian awal masih polos ya, tapi kalau di scroll ke bawah itu peta dasarnya sudah ada di situ peta lokasi kantornya juga sudah ada. Nah, ini sekedar untuk fitur untuk membantu, misalnya ada masyarakat yang mau masuk, mungkin jadi tamu atau sebagai penduduk baru untuk ngecek-ngecek desanya gitu. Oke deh. Jadi kita akan masuk ke menu terakhir, ke sisi terakhir yaitu pembuatan konten dan gimana cara mengelolanya. Nah, kita masih kembali dulu ke menu utama, yaitu menu tampilan ini. Untuk pembuatan konten itu keseluruhan ada di menu admin web yang ketiga paling bawah. Diklik aja menunya, kita coba klik ya admin web, dan admin web itu ada beberapa fitur-fiturnya lagi. Pertama ada artikel, yang kedua itu ada widget, ada kategori, menu, sinergi program, komentar, galeri, tema, media sosial, slider, teks perjalanan pengunjung, dan pengaturan. Nah, kita bakal secara singkat ngebahas masing-masing fitur ini dan juga kita praktekkan langsung karena semua fitur ini akan mempengaruhi tampilan dari website kita. Yang paling penting sebenarnya itu artikel. Teman-teman bisa pilih artikel, tampilannya bakal ini. Mungkin juga sebagai tambahannya saya akan infokan juga cara pemanfaatan AI biar lebih update gitu kita punya pengetahuan bersama untuk membuat artikel. Bisa mungkin untuk kita ngebuka chat GPT di Google. Chat GPT. Nah, ini langsung search aja chat GPT, enter, nanti dia akan mengarahkan ke website-nya langsung ya. Nanti diklik aja chat GPT, tampilannya bakal ini. Enggak usah login, enggak usah sign up atau mendaftar, langsung klik aja. Misalnya ini kan lagi di Desa Keurea dan kita lagi di fitur artikel. Kita coba bikin artikel yang berhubungan Desa Keurea. Kita coba bikin, kita minta tolong ke AI untuk membuatkan kita artikel. Nah, tolong buatkan saya artikel sejarah Desa Keurea Morowali. Ini dia namanya prompt. Dalam hal ini arahan yang kita berikan ke AI untuk membantu kita membuat artikelnya. Sudah, teman-teman langsung enter aja. Nanti dia akan otomatis buatkan judul dan isi artikelnya. Contoh ini desa Keurea ya. Sejarah desa Keurea Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Ini sudah aman. Nah, ini saja. Desa Keurea adalah salah satu desa yang terletak di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Desa ini sejarah yang erat kaitannya dengan perkembangan beberapa ini ya biasalah artikel gitu. Ada hasil betul nama Keureanya. Mungkin kalau teman-teman ngecek berbeda-beda juga isinya ya. Nah, kalau sudah gimana awal, seluruh artikel ini bisa teman-teman copy paste, tetapi tetap teman-teman itu harus ngecek dulu isinya apakah sudah benar atau ada yang perlu direvisi. Gitu. Ini karena kita hanya sebagai contoh, jadi kita copy paste semua aja. Nah, ini ada semua copy paste-nya, ada semua informasinya, sorry. Jadi kita kembali dulu ke website-nya. Ini kan ini ada menu artikelnya. Kita tuh artikel halaman statis. Kita klik halaman statis. Artikel status ini adalah artikel yang tidak akan berubah. Dalam hal ini artikel yang kayak kita taruh hal-hal yang berhubungan dengan peraturan atau sejarah desa, profil desa itu dia sifatnya artikel statis. Dia tidak akan berubah isinya. Sedangkan kalau kita pilih berita desa, ya itu berita desa. Bisa jadi berita desa ada update-nya, bisa jadi berita desa mungkin karena misinformasi kita revisikan. Tapi kalau untuk sejarah profil desa saya rasa dia bakal mungkin itu aja isinya enggak.
Oke, kita kembali ke halaman statis. Kita pilih tambah, tambah ini tanda hijau. Otomatis nanti diarahkan ke form artikel. Form artikel ini terdiri atas judul artikel dan isi artikel. Nah, kan kita sudah bikin artikel di chat GPT tadi ya. Berarti kita copy paste aja biar mempermudah. Kita ke chat GPT lagi. Terus kayak ini kita copy paste aja. Copy, terus kita kembali ke artikel tadi, kita kontrol, kita paste. Ini tips untuk mempercepat pembuatan artikel ya, tapi tetap harus dicek dulu mengenai itu. Selanjutnya, nah ini diisi, kita copy paste lagi isinya semua. Copy paste aja, tapi jangan copy paste sampai akhir, sampai penutup aja. Di bawah ini nggak usah. Klik kanan, copy lagi, terus kita copy paste. Nah, ini adalah sisi artikelnya. Kalau sudah, kita lihat di samping ini ada fitur unggah gambar. Misalnya ini kita mau tambahkan gambar sebagai informasi tambahan aja. Misalnya kita unggah gambar, kita browser gambarnya di dalam folder kita, terus kita misalnya kita cari sebuah gambar di sini. Nah, coba kita ambil gambar ini contoh lah. Kita open. Ini kita masukkan gambar awal apanya gambar awal beritanya. Jadi kalau misalnya artikelnya muncul, gambarnya yang muncul tadi. Di bawah ini saya mau gambar tambahan lagi boleh, lebih dari satu gambar kan boleh. Kalau ini sudah semua, kita langsung simpan aja. Kalau kita simpan, kita menunggu dulu sampai statusnya selesai. Nah, kita kalau balik ke websitenya kita coba refresh dan kita melihat hasilnya gimana. Dan hasilnya adalah juga sudah muncul artikelnya. Nah, artikel ini kalau kita klik bakal mengarahkan ke dia gambar dulu baru artikel dong. Nah, seberapa pentingnya sih pembuatan artikel ini? Nah, artikel ini akan berhubungan ketika kita membuat menu. Jadi menu-menu yang kita buat itu harus selalu memiliki artikel statis. Contoh ini sejarah, nanti bakal kita linkkan di menu berikutnya. Yang kurang lebih untuk artikel gini aja. Nanti kalau mau menambah artikel lagi ya balik ke menu tadi. Bikin dulu artikelnya di ChatGPT boleh. Atau misalnya mau bikin sendiri juga nggak masalah. Siapkan gambarnya, lalu klik tambah statis. Mungkin ada yang mau ditanyakan perihal pembuatan artikel? Aman ya? Simpel kan karena kita sudah menggunakan AI. Seandainya kita bikin sendiri pasti ribet lah. Ini sekedar tips dan trik aja untuk bantu proses pembuatannya. Oke, kita lanjut ya ke menu berikutnya. Yang kedua itu ada menu widget. Widget itu kalau di HP ya kayak kurang lebih icon jam di dalam wallpaper dan sebagainya. Nah kalau di website itu widget itu yang ini sampai di sini. Ini semua adalah widget. Ada menu kategori, statistik, arsip artikel dan sebagainya. Itu ada 13. Berarti di sini sorry, ada 13 juga sih seharusnya. Ada 13 kan, ada keuangan, statistik, informasi kantor. Bisa di nonaktif, teman-teman bisa menambahkan kategori atau menonaktifkan kategori. Ya, caranya untuk menonaktifkan itu sisa kemudian bintang ini diklik aja. Jadi dia untuk contohnya ya, kita di sini kan ada sorry, nah di sini kan ada fitur menu kategori ya. Kalau misalnya kita gembok, kita kunci. Nah, contoh ini dia sudah berhasil ubah status. Kalau kita refresh, menu kategori ini akan hilang. Nah, menu kategorinya hilang kan, langsung ke statistik. Kalau kita teman-teman bisa ke menu terakhir saja. Tadi kita terhapus, jadi kita tambah aja. Nah, tambahnya itu ya paling tambah tanda plus
Terus misalnya tadi kan berita kategori ya yang kita hapus. Kategori berita. Berita. Terus kita pilih dia. Nah, di sini ada banyak pilihan apa nih? Pilihan widgetnya sesuai tema sebenarnya. Nah, ini tema esensi dan tema nakra. Yang kita pakai kan tema esensi ya, jadi fokusnya yang ini aja. Nah, kalau muncul, kita lihat kita coba refresh. Waktu pertama kita coba dulu. Yang kurang lebih gitulah untuk kategori beritanya. Nah, lanjut kita ke menu berikutnya, ada menu kategori lagi. Nah, menu kategori ini dia masuknya yang di atas ini. Jadi menu yang tampil di atas ini aja kalau untuk kategori desanya. Misalnya kita mau tambah untuk, tadi kan kita sudah bikin artikel sejarah ya. Kita coba tambah sejarah desa. Sejarah, coba tambah sejarah, kita simpan. Terus kita edit itu yang kuning. Untuk apa kita edit ini? Untuk kita ngelink antara artikel yang sudah dibuat tadi dengan tombolnya. Kita edit tombol yang ungu, sorry. Nah, kalau kita refresh, nah akan muncul menu sejarah. Kalau di sini masih kosong karena kita mau melingkan antara artikel awalnya tadi. Nah, ini kalau mau ditambahkan linknya, kita bakal kategori, mau kategori sejarah, ini sejarah, tambah, terus itu. Nah, ini yang utama ini untuk nonaktifkan. Jadi kalau mau dihilangkan atau sekali dihapus lewat sini juga. Kita hapus saja. Kalau misalnya salah satu kekurangan tema yang basic ini, kalau kita bikin menu atasnya ini dia bakal menumpuk ke bawah. Jadi saya nggak sarankan untuk penggunaan lebih jauh lagi. Cukup kita nanti manfaatkan di menu yang di bawah ini. Menu nanti kita tambahkan juga menu sejarah. Jadi kita pasti menu tadi. Menu itu yang menu itu yang ini yang ada warna ini kan kita coba tambah. Ah, ini bisa kita pakai. Kita tambahkan sejarah, kita ulangi lagi. Terus kita buat jenis ini itu ini nah, jadi sendiri kita pilih eksternal.
Kita sudah punya artikel yang ini, kita klik aja, copy paste ini, lalu kita bawa sini, terus kita pilih, kita simpan. Ini kan udah ada sejarahnya di maksudnya. Kita ada yang sejarah. Kalau kita tekan, dia akan otomatis sekarang juga artikel yang tadi perihal sejarah desa gitu. Kalau kita tahu kembali ke ini, nah kita sudah berhasil melakukan ini. Jadi gunung biru ini digunakan untuk ya menambahkan misalnya struktur organisasi, terus aturan-aturan desa yang pastinya kita perlu buatkan dulu artikelnya. Kita selanjutnya ada sinergi program. Kalau boleh tahu di desa itu ada kayak pakai sistem-sistem dari pemerintah manusia. Contohnya itu kayak sistem yang sistemnya online ada ya. Contohnya Pak, mungkin ingat website itu. Ah, untuk sinergi program ini kita bisa nyimpan link-link yang sering dipakai desa di website kita. Sehingga kita mau akses itu nggak perlu lagi apa ngingat-ingat atau gimana lah gitu. Sisa buka website desa, desanya. Contoh aja ya. Misalnya kita punya sinergi program sama Facebook, contohnya Facebook ya, sebagai contoh aja. Kita masukkan saja misalnya untuk sosmed. Ini contoh aja. Terus tambahannya Facebook kan facebook.com ya. Kita klik linknya, sorry ketik facebook.com. Terus kita coba bentuk gambarnya. Nah, source-nya kan gambar Facebook ya, tapi kita input saja sementara. Baru kita pilih, tampilnya kita pilih ya. Nanti eh, contohnya yang sinergi program ini kan masih kosong ya. Kalau kita save, lalu kita yang perlu TTP. Nah, sudah tersimpan. Kalau kita refresh, nanti di sinergi program itu akan muncul. Nah, contoh, ini sinergi program akan muncul seharusnya kan logo Facebook ya. Tapi kita pakai sebentar aja. Dan kalau diklik, itu bakal mengarahkan ke facebook.com. Nah, mempermudah misalnya kita punya link yang sering di loginin sama aparat desa kayak untuk misi data misalnya atau untuk permintaan lah misalnya masukkan aja di sinergi program sehingga teman-teman itu nggak perlu banyak hafal website, cukup taruh di website desa teman-teman ya nanti dari website desa ke website yang tadi dia itu sinergi program gitu. Dan intinya fitur sinergi program ini hanya untuk menyimpan yang sering dipakai sama desa sih, website-website pemerintahan gitu. Oke, itu untuk sinergi program. Terus ada fitur komentar. Nah, fitur komentar ini sebenarnya dari sisi user, dalam hal ini pengunjung website. Misalnya ada artikel yang dikomentarin sama masyarakat desa, nanti bakal muncul di sini. Tapi sebenarnya sangat jarang sih. Jadi ini dia bakal berfungsi kalau sudah ada yang komentar. Kalau belum ada yang komentar, bakal kosong terus. Nah, terus ada galeri. Nah, galeri ini ya kayak kita nge-share foto-foto desa dalam hal ini bisa kegiatan desa, terus bisa lokasi-lokasi yang ada di desa ataupun budaya-budaya desa. Ya kalau mau tambah kita tambah aja, terus kita masukkan nama albumnya misalkan desa aja, jenisnya kita pilih file, terus kita unggah gambarnya. Misalkan kita cari gambar sejenis desa di sini, nah contoh ini ya, kita klik aja, terus kita simpan. Nanti dia akan muncul di galeri di bawah ini. Nah, ini sudah muncul. Kita coba refresh yang di website pertama. Ah, pertama dia otomatis juga jalan di tengah ya untuk gambarnya, untuk seluruh gambar yang ada di galeri dan juga muncul juga di sini. Gitu. Ya, jadi ini tempatnya teman-teman misalnya mau upload foto-foto aparat desa biar lebih dikenal sama masyarakat desa dengan namanya.
bisa lewat sini juga. Ataupun tambah data-data aparatur desanya, nah, nanti bisa juga di sini kayak foto bersama, ada foto kegiatan desa, upload di sini sebagai bukti dokumentasinya. Nah, jadi kan itu bisa membuat desanya lebih transparan lah dalam hal dalam kegiatan gitu, enggak sembunyi-sembunyi rasanya. Lanjut kita ke tema. Nah, tema ini sebenarnya di awal tadi kita sudah lewati ya. Ada dua tema utama yaitu esensi dan nata. Nata itu yang merah kita sudah tahu kalau agak kurang bagus ya temanya yang merah. Sangat basic. Sedangkan yang esensi ini lebih ke populer dan lebih modern. Nah, itulah kenapa kita pakai yang esensi ini, warna biru lah. Terus ada media sosial. Nah, misalnya saya dengar tadi dari Bu Mirna, rata-rata desa sekarang ini sudah perlu dibuat sosial medianya dari YouTube lah, Facebook lah, Instagram sampai Twitter mungkin ya. Nah, dari sini teman-teman bisa masukin link akun sosial media teman-teman ke website desanya. Di sini kan ada sudah beberapa sosmed ya, ada Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, WhatsApp, dan YouTube. Misalkan mau diproses, mau kita masukkan akun ya, contoh kita ke Facebook lagi. Aduh, kalau micet itu kayaknya sosmed pribadi kan. Populer sih. Nah, misalnya kita mau masukin Facebook. Oke. Kita misalnya memasukkan Facebook, ini contoh aja ya. Misalnya teman-teman sudah punya link akun Facebooknya. Anggaplah ini link akun Facebook. Kita copy aja link akun Facebooknya. Terus kita ke menu sosmed tadi dan kita klik yang warna kuning untuk Facebooknya. Kita klik, nanti dia minta masukkan link bakal. Nah, ini contoh. Masukkan linknya, terus pilih iya. Ya, simpan aja lagi sih. Otomatis nanti sosmednya, sebelumnya kan sosmednya itu nggak ada ya, kosong di sini ya. Kalau kita refresh, karena sudah disimpan di sini, nah Facebooknya sudah ada. Nah, kalau diklik, dia bakal mengarahkan ke link akun Facebooknya. Tapi tadi kan kita hanya contoh aja ya, pakai link login aja. Gitu. Nah, jadi ini juga bisa menjadi bukti kepada misalnya ada audit ya. Kalau saya kurang tahu kalau desa apakah ada audit juga dari yang atas juga. Seharusnya ada juga sih. Tapi misalnya dari tim audit meminta bukti kalau kita sudah buat website akun sosmed desa ya saya tunjukkan aja sudah ready di website desa saya bisa dicek aja gitu. Nah, lanjut dari sosmed kita ada slider. Nah, slider itu apa sih? Nah, slider itu sebenarnya itu ya di sini. Jadi di sini dia bisa digeser-geser kanan kiri, bisa isinya artikel ataupun gambar. Jadi kita pilih aja untuk pengaturan slider besar, kita pilih artikel terbaru yang di atas ini. Lalu kita simpan. Sebenarnya ini fitur hanya untuk mempercantik tampilan aja sih. Nah, ini kan masih kosong tadi ya. Kalau kita aktifin, dia jadinya gini. Bisa muncul artikel-artikel yang sudah pernah kita buat. Dan kalau lebih dari satu, bisa digeser-geser. Gitu. Dan otomatis menggeser juga sih. Nah, lanjut ada teks berjalan. Teks berjalan itu, nah, di sini kan ada gambar berjalan ya. Teks berjalan itu nanti di bawahnya. Nah, bisa saja pasang misalnya kita tambah ya. Kita tulis misalnya selamat datang di desa ini Korea, berarti datang di desa Korea. Selamat datang di desa Korea. Ah, kita tampilin aja, terus kita pasang sejarah. Sejarah. Kita simpan. Nah, ini kan tampilan sebelum ada teks running text ya atau teks berjalan. Kalau kita sudah tambahkan, hasilnya nanti, di bawah sini ada tuh tulisan selamat datang di desa Keurea. Contoh, misalnya teman-teman mau ganti juga
Seperti misalnya ada keperluan silakan hubungi kontak person desa namanya Ahmad. Nah, baru masukkan nomor HP-nya, bisa juga gitu. Atau misalnya mau dimasukin untuk info penting misalnya untuk mendapatkan informasi seputar yang mendapatkan dana BLT bisa langsung ke kantor desa atau gimana. Bisa dipasang juga di sini. Intinya untuk menambahkan informasi aja. Ya, selanjutnya ada pengunjung. Nah, ini pengunjung sebenarnya hanya statistik aja ya. Untuk melihat dalam per hari itu, per bulan dan per tahun, ada berapa total pengunjung dari desa. Contoh di sini, hari ini sudah 9 pengunjung yang datang ke desa Keure ya. Ya sebenarnya itu kita-kita aja yang bolak-balik ke websitenya. Dan terakhir ada pengaturan. Ini pengaturan lumayan sensitif juga ya, karena kalau teman-teman scroll ke bawah itu ada data perihal APBD desa, pelaksanaan, pendapatan, dan pembelanjaan. Fitur ini sebenarnya untuk menampilkan APBD desa teman-teman itu sudah terpakai dan transparansinya gimana. Nah, misalnya teman-teman mau nggak pakai gituan, ya di pengaturan ini dihilangkan aja. Misalnya APBD footernya tidak aja baru disimpan otomatis. Nah, ini yang tidak di sini bakal hilang seharusnya ya. Nah, bakal hilang kan tadi itu. Misalnya mau di nggak mau gunain itu nggak masalah juga. Opsional dari teman-teman. Nah, misalnya kita aktifin lagi, ada aktif halaman statis dan sebagainya. Ah, ini karena pengembangan ini juga lumayan banyak di COVID ya. Jadi ada juga fitur untuk perihal data COVID di desa, tapi saya rasa sekarang sudah nggak relevan ya. Karena rata-rata sudah kebal COVID, sudah ada vaksinnya semua. Gitu. Nah, kalau sudah kita simpan lagi. Kurang lebih itu untuk perihal tampilan website. Jadi yang penting itu pertama penambahan artikel, terus penambahan menu, sinergi program, galeri dan media sosial gitu. Untuk mempercantik saja fitur dari desa teman-teman. Misalnya keinginannya kami ketika balik ke desa masing-masing, teman-teman itu cicil mencicil melengkapi tampilan desanya dalam hal ini melengkapi artikel dan sebagainya. Gitu. Eh, yang sekarang ini kita bahas mungkin tambahan aja. Kan sebenarnya lebih banyak lagi fiturnya ya, tapi fitur yang ini itu memerlukan data penduduk. Nah, di info desa itu dengan seperti kurang bagus. Nah, teman-teman, misalnya salah satu yang paling penting di website desa sebenarnya itu adalah data penduduk desa ya. Karena pasti kita hampir setiap hari akan berkutik di sini. Nah, eh, saya akan menginfokan cara penginputan yang cepat ya, karena saya harapnya setiap teman-teman di desa itu sudah memiliki data Excel dari warga desanya. Semoga ada ya. Karena kalau kita mau input satu persatu kayaknya makan waktu deh. Habis itu saya dengar dari desa Makarijaya itu ada 2000-an warga desanya. Bayangkan kalau kita ngisi 2000 warga desa satu persatu. Wah, makan berapa lama itu waktunya. Pasti capek juga untuk ngisinya. Nah, caranya gimana? Kita ke menu kependudukan, terus klik penduduk, lalu kita pilih impor atau ekspor. Berarti ini antara kita mau masukin atau mau keluarin datanya. Kita pilih impor, impor penduduk. Nanti teman-teman bakal ada penjelasannya lah. Ini yang penjelasan penjelasannya. Dan teman-teman akan diberikan aturan dan contoh format data. Format data ini adalah format Excel yang berisikan nanti data-data dari warga teman-teman. Nah, karena saya harapnya sudah memiliki Excel-nya dari desanya masing-masing. Jadi nanti teman-teman bisa copy paste aja data-data mengenai penduduk desanya. Nah, kalau kita buka anunya, kita buka
Excel-nya dia tampilan seperti ini. Sorry. Nah, contoh ini adalah tampilan Excel-nya. Jadi lumayan banyak kolomnya yang harus diisi ya. Tapi kalau sudah ada data awal desanya kan berarti sisa copy paste ya. Ya copy paste saya ke bawah. Ini. Dan ini dia, saya jelaskan sedikit. Pertama ada kolom alamat, ada kolom dusun, ada kolom RW, RT, nama lengkap, nomor kakak, dan sebagainya, seterusnya. Ya teman-teman ini sebenarnya nggak semuanya wajib diisi ya, opsional aja. Sebanyak apa selengkap data desanya teman-teman aja. Jadi misalnya kalau ada data yang kurang lengkap, yang dikosongin aja, nanti bisa mungkin direvisi sambil diupdate datanya per masing-masing. Kalau misalnya sudah lengkap, contohnya ada 2000 data, nanti filenya diupload kembali di sini. Nah, di pilih file, nah, nanti masukkan lagi file yang tadi sudah diedit, open, lalu ini import penduduk. Nanti otomatis sistem akan membaca seluruh penduduknya dan dampaknya apa? Pertama dampaknya itu ada di statistik. Nah, statistik kependudukan ini kan kalau kita lihat sekarang isinya kosong ya. Dalam hal ini yang data belum sekolah, habis itu yang sudah tamat, yang masuk jenjang SMP, SMA. Seandainya data penduduk sudah lengkap, otomatis data ini bakal terisi dan teman-teman itu nggak perlu ngebuat grafik lagi satu persatu. Sudah datanya sudah lengkap. Nggak ada lagi perlu masukkan yang umur 60 tahun ke atas itu ada berapa warga dan sebagainya. Otomatis sudah proses pada sistem. Cuma yang dibutuhkan di awal yaitu proses upload datanya aja yang perlu copy paste. Tapi asal lengkap data dari desanya sendiri, seharusnya sudah aman. Itu untuk salah satu fitur yang penting. Lalu selanjutnya ada fitur kehadiran. Dalam hal ini untuk aparat desa yang sudah terdaftar itu bisa dijadikan juga website itu sebagai cek absensinya. Tapi opsional aja. Misalnya dicek apakah ada yang telat masuknya, bagaimana. Terus ada fitur kesehatan ya ini yang berhubungan dengan COVID tadi. Ada surat menyurat, nanti bisa dieksplor. Nanti saya juga bakal kirimkan tutorial seluruh menunya. Terus kurang lebih terakhir ada yang pengaturan. Ini sebenarnya permintaan dari siapa? Dan Desa Fakuvia ya. Hanya sayangnya lagi ada halangan sehingga balik duluan. Kalau misalnya teman-teman mau ubah nah, teman-teman mau ubah data tampilan yang ini ya. Foto ini kan kalau teman-teman pasti rata-rata hutan ya. Dan sebenarnya bukan foto desa teman-teman, itu foto desa template. Misalnya teman-teman mau ganti, ya gantinya di fitur pengaturan aplikasi. Nah, lalu upload aja nama, sorry, foto desanya di latar website. Gitu. Setelah diunggah, lalu klik simpan di ujung bawah, lalu ke save. Kurang lebih gitu aja. Dan satu lagi teman-teman, perihal website ini, silakan dicoba-coba explore fiturnya. Jangan takut salah karena seluruh kesalahan yang ada di sini bisa dikembalikan ke semula lagi. Jadi jangan takut untuk mereksplor dan mencoba-coba. Selama itu masih website ginian sebenarnya masih aman untuk coba-coba aja. Jangan takut mencoba. Mungkin untuk fitur perihal untuk tampilan website desa kurang lebih ini aja ya. Mungkin ada yang mau ditanyain dari teman-teman desa dari desa Bahodopi, pada Baho, desa Labuta dan desa Makartijaya. Mungkin ada yang terkendala di fitur-fitur tadi atau mau bertanya. Nah, misalnya kan kita sudah buat grup ya, misalnya teman-teman mau nanya-nanya juga boleh di grup. Misalnya di lain waktu mungkin baru kepikiran pertanyaannya gitu. Dan satu lagi mohon disimpan emailnya ya, karena emailnya itu sebenarnya kami buatkan untuk teman-teman. Jadi bisa digunakan sebagai email resmi desa juga gitu. Kalau sudah cukup mungkin itu saja.
semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman desa. Semoga website desanya bisa dikembangkan lebih jauh, lebih berkembang nantinya, dan juga bisa bermanfaat bagi aparat desa dan juga bagi warga desa pastinya dalam hal sehari-hari ataupun operasional.